Halo Sobat Film dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang menggambarkan kehidupan seorang remaja introvert yang menghabiskan musim panas bersama ibu dan pacar ibunya. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang perempuan dan staf kolam renang yang mampu mengubah hidupnya secara drastis. Dan film ini berjudul The Way Way Back tahun 2013. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita masuk ke TKP. Duncan. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang laki-laki bernama Trent. Terlihat ia tengah bertanya kepada anak dari pacarnya yang bernama Duncan. Di situ Trent menyuruh Duncan untuk mengukur dirinya sendiri dengan skala 1 sampai 10. Awalnya Duncan menolak untuk menjawab karena kurang suka dengan pertanyaan itu. Tapi karena Trent terus memaksa, akhirnya Duncan mengucapkan angka 6. A 6? A what? Trent yang kaget dengan jawaban itu, kemudian berkata bahwa angka 6 tidaklah pantas untuk menggambarkan diri Duncan. Angka 3 lah yang pas untuk diri Duncan yang ternyata seorang introvert. Ya, Duncan ini merupakan anak yang jarang bersosialisasi, tak banyak teman, serta lebih suka menghabiskan waktu di kamar tidur dengan secarik selimut, minyak GPU, wifi tetangga, serta sabun. Untuk apa? Ya praktikum lah. Dan hal itulah yang membuat Trent tak begitu suka dengan Duncan. Dan film The Way Way Back pun baru saja dimulai. Duncan sendiri mempunyai kebiasaan duduk menghadap ke belakang saat berada di mobil. Dan kali ini ia akan menghabiskan musim panas di sebuah villa di pinggiran pantai daerah Hampton. Dan ini adalah ibu Duncan yang bernama Pam. Sesampainya di sana, Trent langsung disambut oleh temannya yang bernama Betty. Kemudian memperkenalkannya kepada Pam. Di situ Betty juga memperkenalkan anak gadisnya yang hot yang bernama Susana. Melihat Susana berpakaian seksi serta hanya menggunakan masker kain di bagian bawah, Duncan hanya diam saja. Padahal jelas di depannya terlihat pemandangan yang sempit nan legit. Ngomong-ngomong, Duncan ini merupakan anak broken home. Ibunya bercerai dengan ayahnya yang kini sudah menetap di San Diego bersama kekasihnya juga. Oh iya, Duncan juga memiliki calon saudara tiri yang merupakan anak bawaan dari Trent yang bernama Steph. Melihat Steph akan pergi ke pantai, Pam pun mempersilahkan Duncan jika ingin ke pantai juga. Awalnya Duncan menolak karena ingin di villa saja, tapi saat tahu ibunya dan Trent memberi kode akan week-week, akhirnya Duncan pun mau pergi ke pantai. Dan apa yang dilakukan Duncan di pantai? Ya, sesampainya di sana, Duncan yang menggunakan setelan baju kotak-kotak serta celana jeansnya pun hanya tertutup diam di antara para gadis teman Susana dan Steph. Hingga saat para gadis itu memutuskan untuk berenang, Duncan yang sendirian memutuskan untuk pulang karena merasa tempat itu tak cocok dengannya. Kemudian disetelah lagu dangdut kesukaannya. Atiku rasa meloro. Di villa sendiri, Trent kedatangan temannya yang bernama Joan dan Kip yang tengah menikmati musik. Melihat kedatangan Duncan, Joan pun mengajak Duncan untuk berjoget, disusul Pam. Tab yang melihat kekakuan Duncan dalam berdansa pun mengatakan bahwa Duncan tengah terapi. Malamnya, saat semua tengah asik ngobrol, lagi-lagi Duncan hanya terdiam di depan piringnya. Ya, namanya juga introvert. Akhirnya Duncan pun memutuskan untuk keluar rumah. Tapi di luar ia malah tak sengaja melihat Susana. Mau menyapa tapi tak punya nyali, akhirnya Susana lah yang memulai pembicaraan malam itu. Tapi obrolan itu malah terasa garing karena Duncan hanya diam saja. Tak menyambung obrolan Susana sama sekali. Akhirnya obrolan itu pun ditutup dengan kepergian Susana. Sementara Duncan hanya terdiam dan merasa bersalah karena tak bisa memberi umpan balik terhadap obrolan tadi.
Paginya, dengan uang jajan pemberian ibunya, Duncan pun keluar rumah dengan Harley Davidson tipe no budget, lengkap dengan tali rapia di setir. Rupanya ia pergi ke kafe untuk membeli sebuah Pepsi. Kemudian menghampiri seorang pria yang tengah asik main game Pac-Man. Dan pria ini bernama Owen. Di situ Duncan bercerita kepada Owen bahwa dirinya juga seorang player Pac-Man. Tapi sesaat teman Owen mengajaknya kembali karena jam makan siang sudah habis. Karena tak mau kalah, akhirnya Owen menyuruh Duncan untuk melanjutkan game itu. Tapi karena Duncan terus menatap Owen, akhirnya ia pun kalah. Saking sayangnya Pam kepada Duncan, sampai-sampai saat berada di kapal, Pam pun menyuruh Duncan memakai pelampung. Tapi justru hal itu membuat Duncan risih. Apalagi melihat Step dan Susana yang menatap Duncan dengan penuh keanehan. Hari-hari terus dilalui Duncan dengan sendirian di villa, bersih-bersih piring, kemudian rebahan. Hingga paginya, ia memutuskan untuk keluar karena bosan berada di rumah. Rupanya Duncan pergi ke sebuah kolam renang bernama Water Wheel. Di situ Duncan tak sengaja bertemu dengan Owen yang ternyata merupakan pegawai di situ. Tapi tak seperti pegawai pada umumnya, Owen lebih sering ngopi dan bertindak sebagai mandor dalam kesehariannya. Terlepas dari hal itu, Owen merupakan orang yang sangat asik. Dan hal itulah yang membuat teman-teman Owen menyukai dirinya. Melihat Duncan yang sendirian di antara kebahagiaan di kolam renang itu, Owen pun mendekatinya dan mengajaknya berkeliling kolam. Tapi sebelum itu, ia harus memberi pinjaman kolor kepada Duncan. Masa ia ke kolam pakai celana jeans? Dan inilah pegawai tua sang penjaga bilik peminjaman kolor yang bernama Louis. These don't have any mesh, so you're basically going command. Setelah itu, Owen mengajak Duncan untuk naik perosotan dan memperkenalkan temannya yang bernama Rudy. Di situ Duncan melihat betapa selengeannya Rudy, di mana saat anak kecil hendak turun, ia berbohong perosotannya rusak. Namun saat mengetahui di belakangnya terdapat wanita legit, ia berkata, "Oh, gak jadi rusak neng, mangga." Dan menahan wanita itu sembari melihat kelegitan di depannya. And you are holding? Dan meluncurlah mereka. Namun saat sampai di bawah, ternyata kolor milik Duncan malah terlepas. Dan saat akan pulang, Owen menghampiri Duncan dan menawarinya tumpangan. Baginya sangat idiot melihat seorang pria dengan sepeda pink di jalanan. Oh, the park? I've always been there. Sesampainya di rumah, Owen yang paham kalau Duncan ini adalah seorang introvert, kemudian menawarinya pekerjaan di Water Wheel, yaitu sebagai pembersih mutah di kolam perosotan. Dan tanpa pikir panjang, Duncan pun langsung menerimanya. Dan sejak saat itulah, sedikit demi sedikit keberanian Duncan mulai berkembang, dan berani berbicara berdua dengan Susana. Di situ Duncan berkata bahwa nanti ia akan mengunjungi ayahnya serta istri barunya yang berada di San Diego. I think that's what was got someone and she doesn't. Dan malam itu pun ditutup dengan keduanya mengucapkan selamat malam. Good night. Yeah, good night. Namun saat sampai di villa, Duncan malah mendapati Trent dan Joan yang tengah wik-wik. Oi, 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 oi. Rasa kaget sekaligus marah bercampur aduk. Tapi sekali lagi Duncan tak punya nyali untuk memperkoki pacar ibunya itu. Dan Pam pun sadar akan hal itu saat melihat Joan berada di belakang Trent. Namun seperti Duncan, ia hanya bisa terdiam. Paginya, melihat Duncan yang sudah datang, Owen pun memberikan seragam staf Water Wheel kepada Duncan. Dan mendapat tugas pertama, yaitu mengambil kardus para fans jamet yang berada di kolam renang. Rubber bands, turtles, 1990s. Awalnya Duncan merasa tak percaya diri, tapi setelah Owen meyakinkan kalau Duncan punya keberanian, akhirnya pergilah ia.
Sesampainya di sana, Duncan pun langsung mematikan tip mereka. Tak terima kardusnya akan diambil, pria jamet itu pun menyuruh Duncan untuk menunjukkan jogetnya. Dan lihatlah betapa kakunya Duncan ini. Dan tak sampai di situ, muncul wanita Wakanda yang mengajari Duncan menari. Kathleen, Rudy, dan Owen hanya bisa tertawa melihat teman barunya itu. Dan sebagai penutup, mereka memutarkan kepala Duncan ke bawah. Dan inilah gaya spektakuler milik Duncan. Kemudian sejak saat itulah ia dikenal dengan nama Pop and Lock. Dan setelah kejadian itu, Duncan mempunyai keberanian dalam menggoda perempuan, serta menemukan keluarga barunya yaitu di Waterwish. Paginya, karena kepo, diam-diam Susana mengikuti Duncan yang tiap pagi pergi. Setelah melihat Duncan pergi ke Waterwish, Susana pun pulang untuk mengambil bajunya dan kembali menemui Duncan. Rudy dan Owen yang melihat Duncan sudah berani membawa teman wanitanya ke tempat kerja pun hanya bisa cengengesan. Kemudian Owen berinisiatif memanggil Duncan dengan mic kolam. Please, hurry. Di situ mereka berdua kaget sejak kapan Pop and Lock menjadi seekor garangan. Kemudian mereka berdua pun menyuruh Duncan untuk kembali ke Susana. Dan sejak saat itulah Duncan selalu mendominasi pembicaraan dan menghabiskan waktu seharian berdua. Namun saat pulang, Duncan mendapati Trent telah pergi dengan mobilnya seharian. Dan karena ditunggu hingga makan malam tak kunjung kembali, akhirnya mereka pun langsung makan bertiga. Namun saat tengah tidur, Duncan terbangun oleh suara Trent yang baru saja pulang. Di situ Trent beralasan kepada Pam bahwa seharian ia berada di kapal milik Kip. Singkat cerita, saat mereka tengah makan malam, datanglah Joan yang berpenampilan meniru gaya Pam. I always do this. Mr. Ramsey. Kemudian dengan santainya ia mengajak Trent untuk berdansa, tanpa memikirkan perasaan Pam. Di tengah itu, Kip bercerita kepada Betty bahwa kapal miliknya sudah rusak semingguan ini. Pam yang mendengar hal itu pun kaget. Ia menduga Trent telah berbohong. Melihat ibunya akan pergi, Duncan pun mencegahnya dan berani speak up. Duncan menyuruh ibunya berbuat sesuatu. Ia menduga kemarin Trent tengah tidur bersama Joan. Tak sampai di situ, Duncan pun berani mendorong Trent yang mencoba mendekatinya. Everybody knows what I'm talking about. That's enough. Really? Fine. I don't want to do anything. Dan karena kecewa terhadap situasi itu, Duncan pun memutuskan pergi. Susana yang melihat hal itu pun segera menyusul Duncan. Dan mencoba menghiburnya dengan cerita klasik. 360 degrees. Duncan yang merasa Susana perhatian padanya pun mencoba menciumnya. Namun sayang Susana menolak sosoran Duncan yang tiba-tiba itu. Dan karena malu, Duncan pun pergi. Namun saat sembunyi agar tidak ketahuan Pam dan Trent, Duncan malah ketahuan Peter, adik Susana. Di situ Peter mengancam akan berteriak jika Duncan tidak mengajaknya pergi. Akhirnya Duncan pun mengajak Peter pergi ke Waterwish. Sesampainya di sana, mereka berdua dikagetkan dengan kemunculan Rudy dan para staf lainnya. Rupanya malam itu mereka tengah merayakan malam perpisahan Wellis yang akan berhenti kerja. Owen sendiri merasa terkejut saat melihat Peter menderita mata juling. People look me straight in the eye. Dan saatnya Wellis mengucapkan kata perpisahan di kursi tinggi. Kemudian Rudy mengajak Duncan untuk memberikan kejutan kepada Wellis. Of this place, it wasn't really avoided. Dan di tengah Wellis berbicara, tiba-tiba muncul Duncan dan Rudy yang menyerang Wellis dengan tembakan air. Dan disusul kesemuanya. Malam keakraban yang luar biasa. Duncan sendiri merasa bahagia bisa menemukan keluarga barunya di Waterwish, yang telah merubah dirinya dari pendiam hingga seperti sekarang ini. Paginya, Owen menduga semalam Duncan telah kabur dari rumah.
dan memintanya bercerita. Di situ Duncan pun bercerita bahwa ia sangat benci kepada Trent yang memberi nilai 3 pada dirinya, serta telah mengkhianati ibunya. I'm happy. Mendengar hal itu, Owen berkata kepada Duncan bahwa Trent tak mengenal dirinya secara utuh. Ia hanya menggunakan sudut pandangnya saja. Owen terus menyemangati Duncan untuk menjadi dirinya sendiri. Namun saat pulang, Duncan dikagetkan dengan keputusan ibunya yang memilih untuk pulang. Sekalipun musim panas belum selesai. Ia meminta ibunya untuk menunda kepulangan, namun sang ibu tetap kekeh dengan keputusannya. Akhirnya berpisahlah mereka, dan saat bertemu Susana, tiba-tiba Duncan mendapatkan ciuman dari gadis legit itu. Dari ciuman itu pun Duncan menjadi percaya diri dan merasa dirinya keren. Di perjalanan pulang, Duncan yang tak tahan melihat Waterwish akhirnya memutuskan turun dari mobil dan berlari ke situ. Kemudian mengajak Owen untuk lomba di perebutan Hot Rod tentang siapa yang akan keluar duluan. Di situ akhirnya Pam mengetahui bahwa selama ini Duncan bekerja di Waterwish. Dan mulailah mereka meluncur dengan posisi Owen di depan. Go! Semuanya pun menunggu siapa yang akan memenangkan kompetisi itu, termasuk Pam. Dan muncullah Pop and Lock alias Duncan sebagai pemenangnya. Saat bertemu dengan Pam, Owen mengatakan bahwa Pam memiliki anak yang luar biasa. Tapi saat bertemu dengan Trent, Owen mengatakan bahwa ia adalah teman Duncan dengan skala 3. Akhirnya Duncan pun mengucapkan salam perpisahan kepada Caitlin dan Rudy, dan juga kepada Willis yang ternyata tak jadi berhenti kerja. Bye, Lewis. Yes, I'm still here. Bye. Goodbye, Lewis. Dan terakhir kepada Owen yang sudah banyak mengubah hidupnya. Conversations. Di perjalanan pulang, Pam memutuskan untuk ikut duduk bersama Duncan menghadap ke belakang. Dan film pun berakhir. Film ini sangat recommended buat kalian yang introvert. Terus menyendiri bukanlah solusi, tapi terus melangkah secara pasti akan membuatmu menikmati indahnya hidup ini. Dan setelah menonton film ini, saya pun langsung pergi ke kolam renang untuk mencari yang legit-legit. Cukup sekian dan selamat bertemu di film berikutnya. Bye-bye.